baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ketahuilah, rumah tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di jannah. Maka kembalilah ke rahmatullah. Ada akhir masa hidup kita, akhir mana kita tidak ada lagi di muka bumi. Rumah kita adalah bumi ini, dan kelak akan ada akhir. Satu hal buat kita, belajarlah untuk bisa qanaah, merasa cukup, jangan rakus, dan jangan merasa mau tinggal di dunia ini terus. Akan ada akhir kehidupan ini. Itulah yang namanya kiamat. Dan apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Yauma yum'auna fi sururi fatatuna abwaja. Akan dibangkitkan. Ketahuilah perjalanan kita masih panjang. Setelah kematian, di kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim, barulah kita kembali ke rahmatullah, yakni kembali ke dalam surga. Insyaallah tempat kita sebenarnya adalah surga. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapakah yang tidak mau itu? Yang tidak mau taat. Sempurnakanlah ibadah kita dengan melaksanakan keimanan yang kokoh, ibadah yang sempurna, dan keislaman yang sempurna. Untuk itu bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, praktek ibadah, perjalanan ibadah, baik umrah maupun haji, mengantarkan untuk kita belajar akan hidup di hari kemudian. Kebayang kalau kita pakai baju hitam, seakan-akan kita lagi di padang mahsyar. Kebayang ketika ada orang di padang Arafah, itu posisi padang mahsyar. Satu hal lagi, dari Safa Marwa ada perjuangan yang luar biasa, harapan, karena khauf dan raja itu dibutuhkan dalam hidup. Nah, untuk itu raihlah ridha Allah. Jangan tanyakan, kata Nabi, kapan datangnya kiamat, tapi yang kau tanyakan, sudah adakah yang persiapkan bekalmu untuk menuju hari kiamat. Jangan tanyakan kapan datangnya kiamat, tanyakan pada dirimu, bekal apa yang persiapkan untuk hari esok. Ya ayolah, apakah amal yang kita lakukan sudah diterima sempurna, apa tertolak, atau diambil, atau bertahan, atau bisa jadi menjadi orang yang muklis. Siapa itu? Orang yang berbuat zalim sehingga ibadahnya habis diambil oleh orang yang pernah dia zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma awwil lana fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan sakaratul maut kami. Ya Allah, husnul khatimah kami. Amin. Ya Allah, matikanlah kami dalam ibadah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu. Ma'asana. Faghfirlillah ya ghafirus dzunuba illa anta. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ridhoilah dalam kehidupan kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz! Kaget. Astagfirullahaladzim. Ustaz dari tadi ngapain di situ? Ya Allah, jamaah ada di sini semua. Ya Allah, kita dari Wah, tadi. jamaah Rihla, jamaah Umera udah nunggu. Maaf, saya tadi berasa alu-alu membayangkan saya punya rumah di tanah suci. Kebayang kalau akhir zaman nanti datang Dajjal, dua kota tidak kenal. Kota Mekah sama kota Madinah. Waduh, kita hidupnya tadi numpang, nanti kita di rumah Ustaz ya. Udah pertanyaannya, di zaman Dajjal kita masih hidup be. Oh iya. Ustaz, sini dong, sebentar Ustaz. Iya. Tunggu. Jadi hutan di sini saya. Masya Allah. Bisa lihat perkebunan saya? Wah, Masya Allah. Ustaz, ini jamaah nungguin dari tadi, pengen sih? nanyain soal kesimpulan tema kita hari ini. Nah, kesimpulan buat kita, ketahuilah ada 3 manusia tidak akan merugi. Siapakah yang tidak merugi? Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan merugi. 3. Siapa yang tidak merugi? Yang pertama adalah orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu tidak pernah merasa rugi? Karena orang berilmu senantiasa berkata, segala sesuatu ada pelajaran yang kita bisa raih. Yang kedua, yakni ada orang-orang yang soleh. Orang soleh tidak pernah merasa rugi, karena orang soleh beranggapan bahwa segala sesuatu ada pahalanya. Dan yang lebih hebat lagi adalah orang yang beriman.
orang beriman itu ada. Kenapa orang beriman itu tidak pernah merasa rugi? Karena orang beriman itu senantiasa mengambil ada hikmahnya. Dan ingat, setiap manusia pasti diuji. Apalagi orang yang dalam perjalanan pasti diuji. Perjalanan itu adalah sebagian dari kesulitan, sebagian dari kelelahan. Makanya salatnya dijamak kasar. Kenapa? Karena mereka lelah, capek, dan beradaptasi. Dan ingat, jangan lupa makanlah makanan setempat supaya tubuh kita menyesuaikan. Masya Allah. Kata Nabi, makanlah makanan terdekat. Maksudnya, makanlah makanan setempat. Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Tidak terasa nih kita sudah ada di akhir segmen. Iya. Aduh, sedih banget. Kita sebenarnya masih pengen banyak banget belajar dari Ustadz, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke tanah suci. Ayat Innalazi farada alaika Quran laratuka ila ma'at. Ya Allah, kembalikanlah kami untuk datang ke tanah suci lagi dan bersama mengajak keluarga kami. Amin. Baik jamaah, sekali lagi saya Mikdad Tadusi ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru kita Ustadz Maulana, kepada jamaah semuanya, dan juga jamaah yang di rumah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata, saya mau undur diri. Saksikan terus Islam itu Indah. Jamaah. Udah pagi jamaah, kita harus pulang cepat. Ayo. Terima kasih banyak.